Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 Ekoper 01 ingin membuat video tentang siklus nitrogen. Saya Muhammad Rafi Ramadan Siregar. Saya Rania Amina Zahra. Saya Nurul Azila. Saya Wida. Saya Raina. Saya Mesifa. Saya Sri Rizky. Saya Maisara. Saya Abdul, dan simak terus video kami. Pada siklus atau daur nitrogen, di dalam atmosfer terdapat salah satu unsur yang keberadaannya sangat berlimpah, yaitu sekitar 78% gas adalah nitrogen. Akan tetapi, untuk kebutuhan nitrogen secara biologis sangatlah terbatas. Untuk dibutuhkan berbagai proses untuk penggunaan nitrogen pada siklus hidup. Dan proses-prosesnya itu seperti denitrifikasi, nitrifikasi, fiksasi nitrogen, serta mineralisasi. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia seperti penggunaan pupuk buatan mengandung nitrogen serta pembakaran bahan bakar fosil dan pembuangan limbah yang mengandung nitrogen secara dramatis sudah sangat mengubah siklus nitrogen secara global. Siklus atau daur nitrogen merupakan bentuk konversi senyawa yang di dalamnya terdapat kandungan unsur nitrogen yang diubah dalam berbagai bentuk kimiawi. Secara khusus, siklus nitrogen sangat diperlukan sebab ketersediaan nitrogen sangat berpengaruh dalam tingkat ekosistem. Perpindahan nitrogen dari atmosfer ke tanah dapat bersamaan dengan turunnya hujan. Bentuk nitrogen yang turun bersamaan air hujan diserap oleh akar adalah NH4 positif dan NO3 negatif. Selain dari pembakaran industri, NH4 positif berasal dari aktivitas pembakaran hutan dan gunung berapi. Tumbuhan yang telah mati, pupuk, mikroorganisme, serta hewan merupakan beberapa sumber penting dari unsur nitrogen yang akan kembali ke tanah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metabolisme nitrogen. Salah satu unsur penting untuk tumbuhan yang dapat diperoleh dalam berbagai macam senyawa adalah unsur nitrogen. Bentuk nitrogen dapat dijumpai dalam berbentuk serta akan selalu ada di dalam keadaan dinamis. Untuk mengikuti perubahan kimia serta fisika yang terdapat dalam suatu siklus atau daur nitrogen, walaupun nitrogen yang ada di udara dapat masuk dan keluar tumbuh-tumbuhan, namun tidak dapat enzim di dalam tumbuhannya. Mikroba prokaryotik telah membantu dalam proses reduksi. Ketika nitrogen masuk dalam tubuh suatu tumbuhan, mikroba prokaryotik tersebut memiliki bentuk NO3- dan NH4+ yang terdapat pada air hujan. Nitrogen yang sudah mengalami reduksi dapat digunakan langsung oleh tumbuhan tingkat tinggi apabila tumbuhan tidak memiliki ikatan simbiosis dengan nitrogen, maka dalam bentuk NO3- dan NH4+, nitrogen akan diserap. Bentuk NO3- lebih umum dari NH4+ karena NH4+ akan mengalami proses oksidasi oleh bakteri nitrifikasi menjadi NO3-. Dalam konsep metabolisme lebih difokuskan pada metabolisme nitrogen karena reduksi nitrat akan menjadi amonium. Fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah proses pembuatan nitrat atau amonia dari nitrogen gas N2 di udara oleh mikroba seperti bakteri nitrifikasi dan rhizoba pada tumbuhan legume. Ini adalah proses yang penting bagi kelangsungan hidup tanaman dan mikroba karena nitrogen adalah nutrisi penting yang digunakan untuk membangun protein dan asam nukleat. Pada fiksasi nitrogen alami, bakteri nitrifikasi mengubah nitrogen gas menjadi nitrit NO2 dan kemudian menjadi nitrat NO3 yang dapat diambil oleh tanaman dan digunakan sebagai nutrisi. Sementara itu, rhizobia yang hidup dalam simbiosis dengan tumbuhan legume
mengubah nitrogen gas menjadi amonia NH3 yang mengkonversi itu menjadi nitrat yang dapat digunakan tanaman. Fiksasi nitrogen buatan juga dapat dilakukan melalui proses industri seperti Haber-Bosch yang menggunakan energi dan bahan kimia untuk mengubah nitrogen gas menjadi amonia untuk digunakan sebagai pupuk. Secara keseluruhan, fiksasi nitrogen memainkan peran penting dalam menjamin sumber daya alam dan produktivitas pertanian dan membantu memenuhi kebutuhan akan makanan dan bahan baku untuk masyarakat dunia yang terus berkembang. Saya akan menjelaskan asimilasi. Melalui akar, tanaman akan memperoleh nitrogen dari tanah dalam bentuk ion amonium maupun ion nitrat. Sedangkan untuk hewan akan memperoleh nitrogen dari tanaman. Melalui rambut akar, ion nitrat atau amonium akan diserap tumbuhan dari dalam tanah. Tanaman yang mempunyai hubungan mutualistik dengan mikroorganisme rhizobia maka dapat melakukan asimilasi dalam bentuk ion amonium secara langsung. Organisme heterotrof, jamur serta hewan memperoleh nitrogen dalam bentuk nukleotida, asam amino serta organik kecil. Klasifikasi. Bakteri beserta jamur memiliki peran penting untuk mengubah nitrogen organik yang terdapat pada tumbuhan yang sudah mati menjadi amonium. Sedangkan amonifikasi merupakan suatu proses terbentuknya amonium dengan bantuan bakteri yang terjadi di dalam tanah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Samar Mulia akan menjelaskan tentang nitrifikasi. Nitrifikasi adalah bakteri yang terdapat di dalam tanah, memiliki peran penting dalam proses nitrifikasi. Dalam hal ini terdapat amonium yang sudah dikonversi menjadi nitrat. Tahapan utama dari proses nitrifikasi adalah adanya bakteri nitrifikasi yang dapat mengoksidasi amonium dan mengubahnya menjadi nitrit. Sedangkan untuk proses oksidasi, nitrit menjadi nitrat dibantu oleh bakteri Nitrobacter. Proses tersebut sangatlah penting karena nitrit adalah suatu racun bagi kehidupan tanaman. Sekian, terima kasih. Denitrifikasi adalah suatu proses reduksi nitrat menjadi suatu gas nitrogen, sehingga siklus nitrogen dapat diselesaikan menjadi proses dari nitrifikasi. Bakteri Clostridium dan bakteri Pseudomonas merupakan jenis bakteri yang membantu dalam proses denitrifikasi. Selama proses respirasi, kedua bakteri tersebut menggunakan nitrat sebagai akseptornya. Oke, kemudian ada oksidasi amonia anaerobik. Secara biologis, amonium dengan nitrat dikonversi secara langsung untuk membentuk elemen nitrogen. Proses tersebut dapat membentuk berbagai macam dari jenis konversi nitrogen yang unsurnya juga terdapat di larutan. Dalam kondisi anoksik, reduksi juga bisa berlangsung melalui suatu proses yang dapat disebut dengan oksidasi amonia anaerobik. Jadi selanjutnya yaitu contoh dari siklus nitrogen. Adapun yang pertama contohnya yaitu pertumbuhan tanaman yang memerlukan nitrogen dari dalam tanah yang diserap melalui akar. Nah, nitrogen ini tersedia dalam bentuk ion nitrogen yang selanjutnya akan direduksi oleh tanaman menjadi ion nitrit. Kemudian ion nitrit ini diolah menjadi amonium ion yang masuk ke dalam asam amino atau disebut dengan nuklea menuju ke klorofil. Yang kedua ada yang namanya plankton. Jadi plankton ini merupakan mikroorganisme yang menghasilkan urea dan amonia. Nah, di dalam air itu zat tersebut akan dikeluarkan pada kedalaman zona eukaryotik. Kemudian dikonversi oleh bakteri menjadi nitrat. Konversi ini hanya terjadi di zona eukaryotik di mana tak ada cahaya yang menghambat proses konversi. Konversi ini disebut sebagai amnification atau disebut dengan mineralisasi. Sekian video penjelasan dari kami, kelompok 5 Ekoper 01. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.